Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini adalah tentang orang tua yang sengaja menyiksa dan mengurung anaknya yang berjumlah 13 anak selama bertahun-tahun. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Latar belakang keluarga Turpin. David Allen Turpin lahir pada 17 Oktober 1961. Dia adalah mantan insinyur komputer yang lulus dari Virginia Tech. Turpin dari keluarga yang sangat religius. Dia bertemu istrinya yang bernama Louise Ann Turpin yang lahir pada tanggal 24 Mei 1969 saat ia sekolah di Princeton High School di Princeton, Virginia Barat. Pasangan tersebut lalu menikah di Pearisburg, Virginia pada tahun 1985. Ketika itu David masih berusia 23 tahun, sedang Louise berusia 16 tahun. Turpin dari keluarga Kristen Pantekosta, begitu juga dengan istrinya. Karena kereligiusan keluarga mereka, hingga mereka mengatakan bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk memiliki anak sebanyak mungkin. Dari keyakinannya tersebut, mereka memiliki 10 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Anak-anak mereka lahir antara tahun 1988 sampai 2015. Anak mereka yang terdiri dari 13 anak, yaitu Jennifer Turpin lahir pada Juli 1988, Joshua Turpin lahir pada Februari 1992, Jessica Turpin lahir pada November 93, Jonathan Turpin lahir pada Desember 1995, Joy Turpin pada Mei 1997, Juliana Turpin pada Juni 1998, Janet Turpin pada 1999, Jordan Turpin lahir pada tahun 2000, James Turpin lahir pada 2001, Joanna Turpin lahir pada 2002, dan Jolinda Turpin lahir pada 2004, Julisha Turpin lahir pada 2006, dan Jana Turpin lahir pada 2015. Keluarga Turpin tinggal di Fort Worth, Texas hingga pada tahun 1999. Lalu mereka pindah ke kota tetangga pada tahun 2007. Di sana orang tua Turpin tinggal di sebuah trailer dan meninggalkan 11 anak lainnya untuk mengurus diri mereka sendiri. Setiap minggunya orang tua Turpin ini membawakan makanan untuk anak-anak mereka. Tetapi seringkali makanan itu tidak cukup untuk semua anak-anaknya. Jordan Turpin yang kala itu berusia 6 tahun mengatakan ia sering kelaparan. Dia terpaksa memakan saus dan mustard atau es batu. Setelah itu mereka pindah rumah kembali ke kota Paris di California pada tahun 2014. Saat mereka pindahan, tetangga sempat melihat keadaan rumah yang ditinggalkan itu sangat berantakan. Dengan rumah yang penuh dengan kotoran, bahkan ia melihat ada tali yang terikat di tempat tidur dan juga menemukan bangkai kucing yang sudah membusuk. Di kota baru tempat mereka tinggal, banyak tetangga pula melihat kejanggalan dari keluarga Turpin. Anak-anak mereka yang kebanyakan diam daripada berbicara dengan tetangga, dan bahkan mereka sering menghindar dari kerumunan orang-orang. Dari segi fisiknya juga terlihat anak-anak Turpin sangat kekurangan gizi dan terlihat sangat pucat. Salah satu saudara dari Louise ingin menjenguk keponakannya karena mendengar kabar tentang keberadaan mereka dan mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan berat badan dan kesehatan keponakannya. Tetapi pasangan Louise dan David menolak kedatangan saudaranya dengan mengatakan bahwa keluarganya baik-baik saja. Saudara Louise lainnya mengatakan bahwa mereka adalah keluarga yang normal yang tidak terlihat jika mereka punya masalah. Karena melihat foto-foto keluarga yang diposting di Facebook,
Terlihat keluarga besar itu penuh dengan kebahagiaan. Bahkan terlihat keluarga besar mereka sedang berlibur di Disneyland dan mereka terlihat sangat bahagia dengan menggunakan kostum yang sangat serasi. Dan itu dijadikan profil untuk anggapan bahwa mereka dan anak-anaknya baik-baik saja. Ketika Jordan mendengar perencanaan bahwa orang tuanya akan pindah rumah kembali, suatu kota yang bernama Oklahoma, di situ ia memutuskan untuk kabur dan memanggil polisi. Tahun-tahun sebelumnya, anak-anak Turpin telah berencana untuk kabur dari orang tuanya. Tetapi setelah 2 tahun niatnya belum terlaksana, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2018, 2 anak gadis mereka meninggalkan rumah lewat jendela. Gadis yang berusia 13 tahun menjadi ketakutan dan akhirnya balik ke rumah. Tetapi Jordan yang kala itu berumur 17 tahun, ia berhasil melarikan diri dan menelpon polisi. Dalam panggilannya kepada polisi tersebut, Jordan menceritakan bahwa dia dan 12 saudara lainnya dianiaya, bahkan kondisi mereka sangat buruk di dalam rumah orang tuanya. Deputi dari Departemen Sheriff Riverside County menggerebek rumah kediaman David dan Lois, dan ketika mereka membuka pintu di depan rumahnya, mereka sangat terlihat kaget karena kedatangan polisi. Polisi langsung memeriksa isi rumah tersebut. Di dalamnya mereka menemukan sampah yang menumpuk di seluruh ruangan, dan di ruangan itu terdapat bau yang sangat menyengat. Bahkan terdapat hewan peliharaan yang sudah meninggal dan bau bangkai yang sangat menusuk. Bahkan makanan yang tercampur sampah berada di meja dan dapur mereka. 12 anak lainnya ditemukan dalam keadaan yang sangat tragis. Salah satu dari mereka dibelenggu di tempat tidur selama berminggu-minggu, dan tampak anak-anak lain pun baru dilepaskan dari belenggu dan penyiksaan sebelum aparat tiba. Terlihat tangan-tangan anak tersebut mengalami memar dan luka pukulan benda tumpul. Bahkan badan mereka terlihat kurus dan pucat. Juga sebagian anak mereka berlumuran dengan kotoran manusia. Anak-anak tersebut sangat kekurangan gizi hingga polisi mengira semua anak berusia lebih muda dari umur mereka sebenarnya. Anak-anak itu menulis banyak buku diary dan di situ ia menceritakan tentang kehidupan mereka. Selama bertahun-tahun orang tua mereka telah menganiaya, membelenggu anak mereka dan memukul, bahkan memberi makan mereka hanya 1 kali dalam sehari, dan meminta kepada anak-anak mereka untuk mandi 1 kali dalam 1 tahun. Anaknya yang berusia 29 tahun hanya mempunyai berat badan 37 kilo. Anak yang 11 tahun memiliki lingkar lengan seperti layaknya bayi berusia 4 bulan. Mereka pun tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan tentang dunia luar. Mereka tidak pernah mengecam bangku sekolah. Hari-hari mereka dihabiskan di dalam rumah dan menerima siksaan dan penganiayaan dari orang tua mereka. Akhirnya Turpin dan istrinya ditangkap atas kasus penganiayaan dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah mereka menjalani hukuman 25 tahun. Para ahli meyakini bahwa mereka tidak akan mendapat pembebasan bersyarat karena beratnya kejahatan yang mereka lakukan terhadap keluarganya. Setelah penangkapan mereka, anak-anak itu dikirim ke rumah sakit dan menghabiskan beberapa minggu dalam perawatan. 6 anak yang di bawah umur dimasukkan ke 2 panti asuhan yang berbeda. 5 anak yang lebih muda ditempatkan di sebuah panti asuhan yang ternyata setelah mereka tinggal di sana, pengurus panti tersebut melakukan pelecehan terhadap salah satu di antara mereka, dan pengurus tersebut juga mendapat sanksi hukuman atas kejahatannya. Pada awal tahun 2020, anak-anak yang sudah bisa mandiri hidup di apartemen dan mulai bersosialita dan bekerja, juga mereka mulai bersekolah. Mereka lebih bahagia hidup sendiri daripada menjalani kehidupan di panti asuhan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Bagi Anda yang tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.